Halo peserta didik sekalian, khususnya kelas 11 ya. Kita bertemu lagi dengan pelajaran prakarya ya, khusus prakarya. Pada kesempatan ini kita akan membahas teori tentang rekayasa dan kewirausahaan inovasi teknologi tepat guna ya. Cuman sekarang kita fokusnya ke masalah warna ya. Nah, materi ini dari buku yang ini ya, yang sering kita pelajari bersama ini, karena buku seperti ini aja yang ada. Nah, cuman topiknya adalah kali ini kita akan bahas tentang warna ya, yaitu produk rekayasa inovasi teknologi tepat guna dalam pembuatan jatuh warna alam atau indigo. Nah, kita dalam keseharian kita ya, dalam aktivitas kita juga tidak lepas namanya dengan warna ya. Karena kalau kita cuman mempunyai satu warna itu kurang menarik ya. Satu warna dalam kehidupan ini tidak atau sangat tidak menarik ya. Makanya Tuhan menciptakan kepada kita berbagai macam warna ya. Untuk apa? Berbeda itu semakin menarik, semakin indah ya. Kalau semuanya diciptakan cuma hitam, apalah artinya ya. Diciptakan semua putih, apalah juga artinya. Maka ada berbagai macam warna dalam kehidupan kita ya. Dalam tanda petik ya, banyak. Nah, sekarang yang fokus kita kali ini ada warna yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita ya. Kehidupan kita sehari-hari, baik itu untuk makanan atau pakaian nih. Pakaian berwarna juga nih, ada warna-warni yang kita pakai kan, asik menarik gitu ya. Kemudian dalam bentuknya seperti apa, warna yang bisa digunakan untuk konsumsi atau warna yang tidak bisa digunakan untuk konsumsi ya. Nah, dalam kali ini kalau kita melihat ya dari geografi Indonesia ya, terbentang dari Sabang sampai Merauke ini, kita banyak menemui warna-warna yang diolah oleh tangan-tangan terampil ya. Tangan-tangan terampil lah, dalam artian di sini Bapak sebut karena hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan dalam membuat warna itu ya. Dan sering kita hanya sebagai penggunanya saja ya, pengguna manfaatnya saja ya. Nah, orang lain yang menciptakannya, kita sebagai penggunanya saja. Nah, dalam zat warna alam ini yang perlu kita ketahui itu ya, yang untuk dilakukan atau digunakan dalam keseharian kita itu, khususnya untuk bahan makanan, itu seringkali warna yang diambil adalah dari berbagai macam jenis tumbuhan ya. Terbaik itu dari sayur juga ya, atau dari rempah-rempah ya, bisa diambil. Mungkin kita sedikit melihat referensinya ya. Kita coba cari di Google dulu. Nah, di sini ada berbagai macam jenis warna ya yang bisa kita lihat di sini. Kalau dari gambarnya ini ada warna alami nih. Kita coba lihat redaksinya. Nah, dari salah satu artikel 15 plus ya, pewarna alami yang aman untuk makanan nih. Nah, jadi ada jenis pewarna yang aman untuk makanan ya. Kita akan melihat pewarna apa saja. Itu yang pertama itu kunyit ya. Kunyit, tahu kan kunyit? Kalau bahasa kita ini namanya kunyit apa itu ya? Kalau bahasa Dayak yang henda ya itu. Kalau bahasa ya sehari-hari bahasa Indonesianya itu kunyit. Sejenis rempah-rempah yang kita miliki, warnanya itu kuning ya. Nah, dan juga ini seringkali digunakan untuk
bahan makanan seperti masakan rumah tangga ya, bisa juga dibuat untuk jamu gitu ya. Nah, kunyit atau bahasa Latinnya disebut dengan Curcuma domestica ya. Ini merupakan rempah-rempah yang biasa digunakan. Nah, rempah-rempah yang biasa digunakan ya sebagai bumbu dalam masakan. Selain itu, kunyit juga dapat memberi warna kuning pada masakan. Ini kenapa jadi di kunyit itu ada warna kuning ya. Di sini dalam artikel ini disebutkan adanya zat corpominoid ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan pelajaran biologi, akan lebih jelas bagi kalian ya. Nah, kunyit. Kemudian ada cabai merah. Cabai merah. Nah, kalau dari segi rasanya cabai merah ini pedas ya. Tapi di sini yang diambil bagaimana mengambil warna merah dari cabai itu ya. Nah, selain rasanya pedas, cabai juga dapat digunakan sebagai pemberi warna merah untuk makanan. Nah, kenapa dia merah di sini dalam artikel ini juga warna ini diakibatkan adanya zat warna katin yang terdapat pada cabai gitu ya. Mungkin sedikit agak berisik ya karena saat ini Bapak rekodnya lagi hujan dan petir ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan pada jaringan. Kemudian ada gula merah. Nah, kalian pasti tahu kan gula merah yang rasanya manis gitu. Gula merah yang bisa dari pohon aren gitu ya. Nah, dalam artikel ini selain memiliki rasa manis, gula merah juga dapat memberikan warna coklat untuk makanan. Nah, pewarna ini juga sering digunakan sebagai pewarna untuk dodol dan bubur ya. Nah, ini gula merah. Kemudian ada ubi ungu. Ubi ungu ini salah satu jenis tanaman yang bisa kita makan ubinya itu ya. Ternyata di sini juga kayaknya memiliki manfaat sebagai memberi warna ya bagi makanan. Bagian akar dari ubi ungu sering dimanfaatkan sebagai penghasil sumber karbohidrat yang tinggi. Nah, di Afrika, ubi jalar menjadi salah satu sumber makanan pokok yang penting. Namun selain sebagai sumber pangan, ubi ungu ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber zat warna ungu untuk makanan. Nah, warna ungu ini diakibatkan dari kandungan senyawa atau sianin pada ubi tersebut ya. Jadi ada senyawa yang membuat warna pada ubi itu keunguan gitu ya. Kemudian daun pandan. Daun pandan sejak dulu digunakan untuk memberikan warna hijau pada makanan. Caranya pun sangat mudah, tinggal menumbuk, menambahkan air dan memeras tumbukan tersebut. Ini daun pandan warna hijau ya, hijau. Baunya itu khas ya, itu daun pandan ini. Kalau untuk masak nasi, aroma beras kita yang tadi kurang nyaman, ditaruh daun pandan jadi agak nyaman ya baunya ya. Kemudian arang nih. Arang ini tidak bisa dimakan ya, anak-anak sekalian ya. Tetapi ternyata arang di sini bisa memberikan warna ya. Nah, arang berasal dari pembakaran merang padinya. Hasil pembakaran tersebut diberi air untuk mendapatkan warna hitam pada makanan. Wow, ternyata arang dari pembakaran merang padi ya. Mungkin di sini perlu dicatat merang padi. Jadi kalau bekas padi mungkin bisa dimakan ya. Tapi kalau arang dari dari tempurung kelapa atau arang dari kayu itu yang tidak bisa dimakan ya. Ini ada kekhususan khusus nih arangnya ya. Arang yang berasal dari pembakaran merang padi ya. Itu bisa memberikan warna hitam pada makanan. Kemudian tomat. Nah, tomat ini salah satu jenis bisa dikatakan sayur, bisa juga dikatakan buah ya. Tapi sering identiknya disebut dengan buah, gitu. Buah tomat, bukan sayur tomat gitu. Tapi kadang-kadang dalam suatu menu makanan, tomat ini dicampur dalam suatu sayur-sayuran gitu ya. Jadi kayaknya tomat ini memiliki kalau ibarat kata tuh hidup dua alam ya, bisa di air, bisa di darat. Nah, mungkin tomat ini bisa dikatakan sebagai buah, juga bisa dikatakan sebagai sayur ya, yang mana dari sudut
sudut mana kita melihatnya ya. Nah, warna merah tomat juga berasal dari pigmen likopen, terutama bagian kulitnya. Untuk mendapatkan pigmen likopen dapat dengan menggunakan pelarut kimia ya, seperti etil asetat dan N-heksana, dan tidak larut dalam air. Nah, kalau ini bit merah, nah ini modelnya seperti ini ya, kita didik ya, bit merah nih. Untuk mendapatkan warna merah yang terlihat alami bisa dengan memanfaatkan ubi bit. Warna merah yang dihasilkan cukup kuat dan cerah, serta yang paling penting penggunanya tidak banyak mengubah cita rasa makanan. Ini ya, ini salah satu gambar dari umbi bit ya. Kemudian secang. Apa itu secang? Nah, kita baca nih berdasarkan artikel ini ya. Secang adalah jenis rempah-rempah yang berbentuk kayu, serut kemerahan. Biasanya secang digunakan untuk pembuatan wedang. Wedang. Kalau Bapak sering mendengar namanya wedang jahe ya. Jarang Bapak mendengar adanya wedang secang gitu ya. Wedang jahe yang sering Bapak dengar ya. Ini dalam secang memiliki aroma rempah-rempah khas dan menghasilkan warna merah yang pekat. Nah, ini tadi ya. Dari artikel ini kita dapat melihat bahwa berbagai jenis macam tumbuhan, baik itu sayur ya, kemudian buah-buahan ataupun dari kulit tumbuhan, itu bisa diolah menjadi pewarna ya, pewarna makanan gitu ya. Jadi jangan sekali-kali kita menggunakan pewarna yang mengandung zat kimia untuk bahan makanan ya. Misalkan aja kita ambil contoh, kita menggoreng pisang ya, supaya dia warna kuning kita pakai pewarna kain lah gitu ya, warna kain warna kuning, atau menggunakan pewarna kertas itu warna kuning. Jangan ya, karena yang kita ambil manfaat ini adalah pisang untuk dikonsumsi ya. Ketika kita mengkonsumsi berikut dengan pewarna yang tidak secara alami, itu akan bisa berdampak bagi tubuh kita ya. Jadi diharapkan ketika kita membuat suatu jenis makanan, untuk lebih menarik makanan tersebut, maka buatlah pewarnanya yang benar-benar alami ya, dari unsur tumbuhan, sayur-sayuran, atau dari kulit yang tadi seperti dalam artikel tadi bisa dimanfaatkan untuk makanannya. Nah, bagi kalian nih peserta didik yang pandai membuat makanan, karena Bapak lihat kalian pandai-pandai membuat makanan nih dengan berbagai macam bentuk, model, dan warna ya. Nah, harapan Bapak ketika kalian membuat jenis makanan, baik itu kue atau apapun, dengan warna-warni yang menarik, usahakan warna-warninya itu aman bagi kita ya, aman gitu, menggunakan bahan-bahan alami tadi seperti dalam artikel tadi ya. Nah, banyak sekali di sini yang membuat kita menjadi ya takjub ya dengan hal-hal seperti barang-barang atau bahan-bahan yang dibuat dalam materi kita ini ya, yang fokusnya tentang pemanfaatan zat warna alam ini ya. Jadi semuanya diambil dari alam. Memang ada sih untuk zat pewarna yang berbahan kimiawi ya, itu fungsinya untuk tidak dikonsumsi biasanya ya, seperti ini pewarna untuk baju ini ya. Nah, ini kalau baju ini digunakan pewarna bahan makanan, kayaknya kurang pas gitu ya, tidak pas, karena yang sifatnya akan bisa cepat luntur gitu ya kalau dari bahan makanan. Maka dibuatlah dari zat-zat kimia, maksudnya dari bahan-bahan tertentu yang dicampur dengan bahan-bahan kimia untuk lebih awet. Orang yang suka bikin rambutnya berwarna, nah tidak mungkin dia membuat rambutnya berwarna dengan bahan-bahan yang mudah cepat hilang gitu ya, luntur. Maka dia membeli bahan-bahan yang berwarna itu yang mengandung zat kimia ya. Jadi pada prinsipnya
segala sesuatu yang berwarna, yang berhubungan dengan zat kimia itu tidak boleh dikonsumsi gitu ya. Yang boleh itu adalah bahan-bahan pewarna yang memang bahan dasarnya dari alami dan memang bisa untuk dikonsumsi gitu. Jadi harus pandai-pandai, jangan nanti karena tidak memiliki warna alami bikin pisang goreng ada pewarna kertas kuning, supaya lebih menarik dicampur, jangan ya. Lebih baik nggak usah diwarnain aja pisang gorengnya gitu, biar aja seperti itu yang alaminya. Nah, jadi ini ya peserta didik sekalian, pembahasan kita singkat tentang pemahaman kita tentang warna gitu ya. Warna dalam prakarya. Nah, mungkin kalian akan lebih mendalami materi ini sambil search di Google ya. Ada berbagai macam cara untuk membuat pewarnanya seperti apa. Nah, kesempatan ini hanya Bapak menyampaikan secara teoritisnya saja ya. Dan semoga teoritis ini yang Bapak ambil juga dari beberapa sumber yang ada di internet ini menjadi bahan referensi kalian ya. Bahan referensi supaya kalian jangan hanya terpaku pada satu referensi, 2, 3, lebih baik daripada satu ya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan materi singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dengan materi yang sama di kesempatan yang lainnya. Salam.